Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lagenda Wulandari, NIM 18003152 dari jurusan Pendidikan Luar Biasa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan ini merupakan sebuah pengembangan dan strategi penyusunan pendidik dan tenaga pendidikan guna memenuhi kebutuhan sebuah lembaga atau instansi untuk masa depan. Nah, untuk sekolah negeri, biasanya perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan ini dilaksanakan oleh pejabat tinggi yang berwenang. Nah, kemudian untuk pegawai di sekolah itu akan dilaksanakan oleh pihak sekolah seperti kepala sekolah. Yang kedua yaitu pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan. Guna dari pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan ini untuk memenuhi kebutuhan sebuah instansi atau lembaga seperti di sekolah, baik dari jumlahnya atau kualitasnya. Nah, untuk memenuhi pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan ini, maka sebuah lembaga akan mengadakan atau membuka pendaftaran. Kemudian ada seleksi. Setelah diseleksi akan ada pengumuman. Nah, itulah beberapa tahap pada pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga ada pengangkatan. Setelah melakukan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, maka akan diadakan pengangkatan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Misalnya ketika telah diumumkannya bahwa ada beberapa orang yang telah lulus seleksi, akan dilakukan pengangkatan secara formal atau sah oleh menteri atau pihak yang berwenang. Nah, yang keempat ada penempatan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, setelah melakukan pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan, maka pendidik atau tenaga pendidikan itu akan ditempatkan sesuai dengan keahlian atau bidangnya masing-masing sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020. Yang kelima ada pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Setelah melalui proses penempatan, maka pendidik atau tenaga kependidikan akan melalui proses pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan ini merupakan usaha meningkatkan mendayagunakan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan. Jadi akan diberikan materi-materi atau pembekalan serta pembinaan kepada tenaga kependidikan sebelum melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keenam yaitu promosi pendidik dan tenaga kependidikan. Promosi di sini merupakan perpindahan pegawai dari pekerjaannya ke pekerjaan lain yang mana tanggung jawabnya akan lebih besar dan untuk gajinya pun akan lebih tinggi. Biasanya, pegawai atau tenaga kependidikan yang mendapatkan promosi merupakan tenaga kependidikan yang memiliki kinerja yang sangat baik serta dianggap mampu dalam mengemban tanggung jawab yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir adalah pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian di sini merupakan proses yang membuat seseorang tidak lagi bekerja atau tidak dapat lagi melaksanakan tugas dari jabatan atau tanggung jawabnya dalam waktu sementara atau selama-lamanya. Nah, pemberhentian ini atau berhenti dari tenaga kependidikan ini memiliki beberapa alasan. Ada yang dari permintaan pribadi, kemudian ada batas usia pensiun, kemudian pemberhentian dari sebuah lembaga atau pengurangan ke pegawai dari sebuah lembaga, kemudian ada juga melakukan penyelewengan atau tindak pidana, ada juga meninggalkan tugas dalam waktu tertentu, dan yang terakhir ada karena meninggal dunia. Nah, itulah beberapa penjelasan saya tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Rihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.